Hana adalah perempuan penuh warna, dengan hati besar yang percaya pada cinta sejati. Ia bertemu Fajar, pria mempesona yang terlihat seperti jawaban dari doa-doanya. Namun, saat kisah mereka mulai tumbuh, Hana tersandung pada sebuah rahasia. Apa rahasia itu? Simak kisah selengkapnya. Halo semuanya, selamat datang di FTV. Ini adalah video yang tepat buat kamu yang mau cari tahu tentang cerita cinta hari ini. Sebelum menonton dan mendengarkan ceritanya, silahkan like, subscribe, dan share video ini, agar teman-teman semua bisa melihat dan mendengarkan ceritanya. Check it out. Namaku Hana. Aku perempuan biasa, pecinta kopi dingin dan film romantis jadul. Aku percaya, cinta sejati itu bukan mitos. Aku tahu, suatu hari nanti, aku akan menemukannya. Atau, dia akan menemukan aku. Hari itu, aku sedang menunggu pesanan kopi di sebuah kafe kecil yang baru buka dekat tempat kerjaku. Aku memilih duduk di pojok, seperti biasa. Tempat paling aman untuk memperhatikan dunia tanpa ikut campur. Tiba-tiba, seseorang menjatuhkan nampan penuh gelas di dekatku. Kopi, es batu, dan krim tumpah kemana-mana. Astaga, maaf banget. Seorang pria buru-buru meraih tisu, mencoba membersihkan meja dan lantai. Aku mendongak, dia tampan. Tingginya pas, senyumnya sopan, dan matanya, entah kenapa, membuatku sulit berpaling. Nggak apa-apa kok, serius. Aku tersenyum, meskipun bajuku terkena cipratan kopi. Aku gantiin bajunya deh, maksudnya, nanti aku gantiin biayanya. Aku Fajar by the way. Nama yang hangat, seperti senyumnya, aku tertawa kecil. Hana. Dan kamu nggak perlu repot-repot. Aku juga sering menjatuhkan hal-hal, terutama harapan. Kami berdua tertawa. Sejak saat itu, obrolan mengalir begitu saja. Tentang kafe ini, tentang pekerjaannya sebagai konsultan kreatif, dan tentang hidup. Kami seperti dua orang asing yang nyambung di frekuensi yang sama. Beberapa hari kemudian, dia mengajakku makan malam. Dan aku bilang iya, karena kenapa tidak? Seiring waktu berjalan, kami semakin dekat. Fajar selalu punya cara membuat hari-hariku lebih ringan. Ia tahu kapan harus diam, dan kapan harus mengeluarkan lelucon receh yang anehnya selalu berhasil membuatku tertawa. Tapi ada sesuatu yang aneh. Kadang dia tiba-tiba menjawab telepon dengan nada serius. Kadang pula, saat sedang duduk berdua, dia menoleh ke arah orang lain dan mencatat sesuatu di ponselnya. Seperti seorang detektif amatir. Kerja kamu emang sesibuk itu ya? Tanyaku, suatu malam, Fajar hanya tersenyum. Lumayan. Aku banyak bantu teman-teman yang lagi galau. Aku tertawa, meski dalam hati mulai merasa aneh. Galau seperti apa? Suatu hari, saat nongkrong bareng teman-temanku, salah satu dari mereka, Ami, membuka obrolan yang membuatku tercekat. Lo tahu gak sih? Sekarang lagi tren loh, jasa tukar tambah pacar. Katanya ada yang ngatur semua kayak matchmaking, biar hubungan gak ngebosenin. Sumpah gila sih, tapi katanya efektif. Aku mengerutkan kening. Apa maksudnya tukar tambah pacar? Kayak mobil? Ami mengangguk, sambil cekikikan. Persis! Lo bisa daftar, terus dicariin pasangan baru yang lebih cocok. Katanya sih, sistemnya dijamin gak baper. Tapi gue rasa, pasti ada yang dimainin deh. Gak mungkin sebersih itu. Dek, rasanya jantungku berhenti sebentar. Aku menoleh keluar, jendela, ke arah langit senja yang berubah jingga. Tiba-tiba, aku teringat ekspresi Fajar tiap kali dia menerima telepon itu. Dan caranya memperhatikan orang lain dengan terlalu saksama. Pikiranku mulai bermain liar. Apakah mungkin? Tapi aku buru-buru menepisnya. Fajar bukan orang seperti itu. Dia tulus, hangat, dan selalu ada untukku. Dia bukan tipe yang terlibat dalam hal semacam itu. Kan? Namun malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidur dengan kepala penuh pertanyaan.
dan hati yang mulai ragu. Sejak obrolan tentang jasa tukar tambah pacar itu, aku mulai memperhatikan Fajar dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai sosok sempurna yang selalu berhasil membuatku tersenyum, tapi sebagai teka-teki yang perlahan menunjukkan potongan gambarnya. Aku mencoba menepis kecurigaan itu. Tapi semakin aku berusaha, semakin jelas detail-detail kecil yang sebelumnya kuanggap sepele. Suatu sore kami duduk di taman kota. Fajar membawakanku minuman favoritku tanpa perlu kuminta. Ia duduk di sebelahku sambil memainkan ponselnya. Ia tampak serius, seolah sedang mencatat sesuatu yang penting. Aku pernah dengar soal jasa tukar tambah pacar itu, kataku pelan, mencoba terdengar santai. Dia berhenti mengetik. Oh, dari siapa? Teman-temanku. Mereka bilang sekarang lagi banyak yang pakai jasa itu, katanya. Lumayan membantu buat yang lagi bosan sama pasangannya. Fajar tertawa kecil. Manusia memang aneh ya. Maunya hubungan stabil, tapi cari sensasi baru terus. Aku mengangguk. Kamu sendiri, gimana? Pernah dengar soal itu sebelumnya? Dia menoleh, matanya menatapku tajam tapi hangat. Aku tahu, tapi aku nggak percaya sama sistem kayak gitu. Hubungan itu bukan barang yang bisa ditukar tambah seenaknya. Jawabannya masuk akal. Tapi entah kenapa, bukan jawaban itu yang membuatku tenang. Justru ekspresi wajahnya. Sedikit terlalu tenang. Seolah ia tahu aku sedang menyelidiki. Malam itu, aku membuka laptopku. Rasa penasaran mengalahkan rasa malas. Aku mencari informasi tentang jasa tukar tambah pacar itu. Ternyata benar. Ada komunitasnya, bahkan beberapa akun media sosial yang mempromosikannya secara halus. Mereka menyebut diri mereka sebagai relasi alternatif. Nama yang terdengar manis untuk sesuatu yang absurd. Aku terus menggali. Salah satu akun bahkan punya tagline, membantumu menemukan cinta baru tanpa luka lama. Aku menghela napas. Di bagian komentar, seseorang menyebut nama adminnya. FJ. Fajar, aku menutup laptop dengan jantung berdegup. Tidak, aku pasti berlebihan. Itu bisa jadi siapa saja. Lagi pula, Fajar selalu ada untukku. Dia membantuku melewati hari-hari berat. Dia bukan orang yang memanfaatkan perempuan, kan? Beberapa hari kemudian, aku dan Fajar pergi ke acara ulang tahun temanku. Di sana, aku memperkenalkan Fajar ke beberapa sahabat dekatku. Semuanya tampak senang, sampai saat makan malam, ketika Dita, sahabatku yang blak-blakan, membisikkan sesuatu saat Fajar ke toilet. Han, cowok lo itu? Kayaknya pernah deh ketemu di komunitas yang aneh itu. Aku mengernyit. Komunitas apa maksud lo? Yang soal tukar pacar itu. Gue yakin banget. Wajahnya familiar. Gue pernah diajakin temen ke gatheringnya, dan dia salah satu yang nyambut peserta baru. Gue inget karena dia ganteng banget. Darahku serasa berhenti mengalir. Aku tertawa kecil, berusaha terdengar tak peduli. Mungkin mirip kali. Dita mengangkat alis. Kalau lo bilang gitu, ya udah. Tapi hati-hati ya. Malam itu aku berjalan pulang dengan Fajar. Ia memegang tanganku dengan tenang. Tapi hatiku bergejolak. Aku menatap matanya yang selalu berhasil membuatku tenang. Tapi kali ini tidak. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan menyelidiki sendiri. Aku membuat akun anonim dan menghubungi salah satu admin dari komunitas relasi alternatif itu. Aku menyamar sebagai perempuan yang bosan dengan hubungan sekarang dan ingin mencoba sistem mereka. Balasannya cepat. Hai, selamat datang. Kami punya sistem yang menjaga privasi dan kenyamananmu. Boleh tahu namamu dan ceritamu sedikit? Akun itu pakai inisial FJ. Tanganku gemetar, tapi aku tetap mengetik. Namaku, Hani. Aku menunggu. 5 menit kemudian ada balasan. Halo Hani, aku Fajar. Aku akan bantu kamu. Ceritakan saja apa yang kamu cari. Aku di sini untuk bantu kamu bahagia. Aku menutup ponsel. Dunia seperti berhenti berputar. Nafasku tercekat, Fajar. Ternyata kamu berbohong. Aku tidak menangis malam itu. Hanya duduk diam, memeluk lututku, bertanya-tanya.
Apakah semua yang kita jalani ini hanya bagian dari rencana? Apakah tawa dan perhatianmu cuma topeng untuk mencari data? Tapi, kenapa kamu begitu hangat? Kenapa kamu terlihat tulus? Atau, kamu memang jago memainkan peran? Keesokan harinya Fajar mengajakku bertemu. Katanya ada yang ingin dia bicarakan. Dia mengajakku ke tempat pertama kali kami bertemu, kafe kecil di sudut jalan itu. Aku datang, dengan hati setengah hancur, setengah penasaran. Di sana Fajar sudah menungguku. Dia berdiri ketika melihatku datang, senyumnya masih sama. Tapi kali ini, aku tak bisa membalasnya. Dan di sanalah, sebuah kebenaran yang tak kuinginkan, akhirnya diucapkan. Han, aku harus jujur. Aku menahan napas. Aku terlibat dalam komunitas itu. Awalnya aku hanya bantu teman, tapi aku ketemu kamu dan semua berubah. Aku terlibat dalam komunitas itu. Kalimat Fajar menggantung di udara, seperti debu yang lambat turun, tapi menyakitkan saat menyentuh tanah. Aku diam, menatap wajahnya yang begitu familiar, namun kini terasa asing. Fajar, orang yang kukira pelindung, ternyata bagian dari sesuatu yang justru bisa menghancurkanku. Awalnya aku cuma bantu teman. Lanjutnya, waktu itu, mereka kesulitan ngatur sistem pencocokan dan pendekatan. Jadi aku masuk buat bantu analisis. Aku nggak pernah berpikir akan terlibat sejauh ini, sampai aku ketemu kamu. Aku mengerutkan kening. Jadi semua ini, dari awal, pertemuan kita, cuma bagian dari proyek. Fajar memejamkan mata, seolah mencoba menahan rasa bersalah yang menumpuk di dadanya. Waktu pertama ketemu kamu, aku memang disuruh mendekati beberapa orang. Kamu salah satunya. Tapi aku nggak nyangka. Aku beneran jatuh cinta. Aku tertawa, miris. Kamu jatuh cinta karena data? Karena catatanmu tentang aku? Ia menggeleng cepat. Bukan. Aku jatuh cinta karena kamu. Karena caramu tertawa, caramu melihat dunia, caramu percaya sama cinta, itu nggak bisa dihitung pakai angka atau grafik. Aku berdiri. Langkah kakiku gemetar, tapi aku paksakan menjauh. Kamu tahu nggak seberapa menyakitkan ini buat aku? Dia bangkit mengejarku. Han, tolong dengar aku dulu. Aku berhenti, menatapnya dengan mata yang mulai berkaca. Aku dengerin. Sekarang, jawab ini. Kalau aku nggak cocok secara sistem, kamu bakal tinggalin aku ya? Fajar terdiam. Tatapannya jatuh ke tanah. Jawab, Fajar. Aku nggak tahu. Jawaban itu menghancurkan bagian terakhir dari hatiku yang masih berharap. Hari-hari, setelah itu terasa hampa. Aku pergi kerja seperti biasa, tersenyum seperti biasa, tertawa seperlunya. Tapi semuanya kosong. Seperti aku berakting dalam hidupku sendiri. Teman-temanku tahu ada yang berubah. Ami sempat bertanya, kamu putus sama Fajar? Aku hanya menjawab dengan anggukan kecil. Tak ada cerita lebih, tak ada air mata. Rasanya semua sudah habis saat malam itu aku berjalan pulang dengan jantung berdarah. Di kamarku, aku mulai membuka kembali pesan-pesan lama, foto-foto kami, tawa kami. Momen kecil yang dulu membuatku merasa istimewa. Aku ingin membenci dia. Aku ingin benar-benar menghapusnya dari hidupku. Tapi kenangan punya cara kejam untuk tetap tinggal, meski kita sudah mengunci semua pintu. Suatu malam Fajar mengirim pesan. Kalau kamu butuh waktu, aku mengerti. Tapi aku tetap di sini. Nggak sebagai penyelenggara, nggak sebagai analis, cuma sebagai aku, Fajar, yang sayang sama kamu. Aku membaca pesan itu berkali-kali, tapi tak pernah membalasnya. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah aku marah karena dia berbohong, atau karena aku sempat percaya bahwa aku benar-benar dicintai? Mungkin keduanya. Waktu berjalan lambat, tapi tetap berjalan. Aku mulai belajar hidup tanpa pesan, selamat pagi darinya. Tanpa ajakan ngopi sore, tanpa suara tawanya di ujung telepon. Namun satu hal yang sulit kuhapus adalah
Aku masih mencintainya. Aku ingin menyangkal, ingin berkata aku sudah kuat dan bebas. Tapi kenyataannya, cinta tak pernah semudah mematikan lampu. Beberapa minggu kemudian, aku mendengar kabar bahwa komunitas tukar tambah pacar itu ditutup. Katanya, ada konflik internal, dan sebagian anggotanya mulai merasa tidak nyaman. Fajar, katanya, mengundurkan diri lebih dulu. Entah kenapa, hatiku sedikit bergetar. Malam itu, aku menerima surat. Bukan pesan, bukan email, tapi benar-benar surat, ditulis tangan. Dari Fajar. Hana, aku tahu mungkin kamu nggak akan pernah membacanya, tapi aku ingin kamu tahu sesuatu. Sejak kamu datang ke hidupku, aku mulai melihat segalanya dengan cara yang berbeda. Kamu bukan bagian dari rencana. Kamu adalah hal yang tak terduga yang paling indah. Aku mengerti kalau kamu nggak bisa memaafkan aku sekarang. Tapi kalau suatu hari nanti kamu menemukan bahwa hatimu masih ada ruang untukku, aku akan menunggu, tanpa sistem, tanpa alasan, tanpa data, hanya aku dan cinta yang sekarang aku tahu. Nyata. Aku menangis malam itu, bukan karena lemah, tapi karena akhirnya aku mengakui bahwa luka ini nyata, dan begitu pula cintanya. Beberapa minggu telah berlalu sejak surat itu datang. Aku menyimpannya di laci meja, tepat di bawah buku catatanku. Aku belum pernah membalasnya, bahkan belum pernah berniat. Tapi aku juga belum bisa membuangnya. Setiap malam, sebelum tidur, aku membuka surat itu. Membacanya lagi dan lagi. Kata-katanya merayap diam-diam, menyusup ke dinding hatiku yang kukira sudah kokoh. Tapi luka yang kutahan lama-lama mulai berubah bentuk. Tidak sepedih dulu. Tidak semenyesakan saat pertama tahu. Sekarang, rasa itu menjadi pertanyaan. Apakah aku masih mencintainya? Hari itu hujan turun pelan. Aroma tanah basah bercampur dengan udara sore yang dingin. Aku berjalan tanpa tujuan, membiarkan kakiku memilih arah. Hingga entah bagaimana, aku berakhir di kafe kecil tempat pertama kali. Kami bertemu, tempat itu belum berubah. Meja kayu di pojok masih ada. Musik lembut masih mengalun. Dan ada seseorang yang duduk sendirian di dekat jendela. Seseorang yang sudah lama tak kulihat secara nyata. Fajar. Ia tampak lebih kurus, rambutnya sedikit lebih panjang, tapi senyumnya tetap sama. Hangat dan kikuk, seperti dulu. Aku berdiri di ambang pintu, menatapnya lama. Dia belum menyadari kehadiranku. Mungkin ini saatnya aku pergi, menyelesaikan semuanya dengan diam. Tapi langkah kakiku bergerak sendiri. 1, 2, 3, hingga aku duduk di hadapannya. Dia terkejut. Hana, aku hanya menatapnya. Diam beberapa detik lalu berkata, "Kamu masih suka kesini, ya?" Dia mengangguk pelan. Aku nggak tahu kenapa. Mungkin karena tempat ini jadi satu-satunya hal yang rasanya belum aku rusak. Aku tersenyum kecil. Tak ada marah di hatiku hari ini. Hanya rasa yang belum selesai. Kami berbicara lama, tanpa tekanan, tanpa nada menyalahkan. Aku mendengarkannya lebih utuh kali ini. Ia tidak membela diri, tidak memaksa. Ia hanya bercerita tentang penyesalan, tentang ketakutan, dan tentang keberanian untuk berhenti. Aku sadar, katanya pelan. Cinta bukan sesuatu yang bisa diatur, diukur, atau dikalkulasi. Aku baru ngerti setelah kehilangan kamu. Aku menghela napas panjang. Dan aku sadar, kadang kita butuh patah untuk tahu seberapa dalam perasaan itu. Fajar menatapku. Jadi, kamu datang ke sini untuk apa, Han? Aku terdiam, menatap keluar jendela. Hujan sudah reda. Langit masih kelabu tapi tidak lagi menakutkan. Aku datang untuk mengucapkan terima kasih. Dia terlihat bingung. Terima kasih karena pernah datang ke hidupku. Karena pernah membuatku percaya lagi sama cinta. Karena, walau semua berantakan, kamu jujur di akhir. Matanya memerah. Jadi, ini perpisahan. Aku menelan ludah. Hatiku masih ragu. Tapi aku tahu aku harus memilih. Bukan karena luka,
Tapi karena aku ingin bebas dari keraguan, aku mengangguk pelan. Ya, tapi bukan perpisahan yang pahit. Ini penutupan yang baik. Dia mengangguk, menunduk, dan menghela napas panjang. Beberapa bulan setelah pertemuan itu, hidupku kembali berjalan stabil. Aku mulai menulis lagi tentang cinta, tentang luka, dan tentang keberanian memilih yang terbaik untuk diri sendiri. Sesekali, aku membuka surat itu lagi. Bukan untuk menangis, tapi untuk mengenang bahwa pernah ada cinta yang nyaris berhasil. Dan Fajar, aku dengar dia pindah kota. Membuka usaha kecil di bidang yang berbeda. Katanya, dia ingin mulai dari awal, tanpa permainan, tanpa topeng. Aku bahagia untuknya, meski tidak bersama. Karena tidak semua cinta harus dimiliki untuk bisa disyukuri, dan tidak semua luka harus ditambal untuk bisa disembuhkan. Aku Hana. Aku pernah mencintai Fajar, dan aku tidak menyesal.